Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Akreditasi dan Manajemen Resiko. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai akreditasi rumah sakit yang meliputi dari proses, prosedur, dan juga pentingnya bagi mutu pelayanan. Dan sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, saya Maulida Nur Fazriah, dan di sini tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan-rekan tercinta saya, ada Arinda Auliasari Saumaya, Cipta Ayu Muslimatin, Putri Nafisa, Putri Cindy, Elsa Dwi, dan Evi Lailatusi Safa'ah. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu akreditasi rumah sakit. Jadi, akreditasi rumah sakit adalah pengakuan secara resmi yang diberikan kepada rumah sakit karena telah memenuhi standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Proses ini dilakukan melalui penilaian menyeluruh terhadap kegiatan rumah sakit untuk memastikan pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh lembaga akreditasi. Dan untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu tujuan akreditasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dan memastikan rumah sakit memenuhi standar yang berlaku. Yang kedua, memastikan pasien mendapatkan perawatan yang aman dan tidak terpapar resiko, serta meningkatkan keselamatan di seluruh rumah sakit. Yang ketiga, membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit yang mereka pilih. Keempat, meningkatkan efisiensi dalam administrasi dan penggunaan sumber daya, serta memperbaiki tata kelola rumah sakit secara keseluruhan. Yang kelima, memenuhi standar internasional untuk memastikan mutu layanan yang setara dengan standar global. Dan yang terakhir, mendukung program-program pemerintah di bidang kesehatan. Selanjutnya ada manfaat akreditasi di rumah sakit. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu pelayanan, yaitu mendorong penerapan standar layanan yang aman dan berkualitas. Yang kedua, itu menjamin keselamatan pasien dengan mengurangi resiko kesalahan medis dan meningkatkan keamanan perawatan. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Rumah sakit yang terakreditasi dianggap lebih profesional dan terpercaya. Lalu selanjutnya ada untuk memperbaiki sistem manajemen dengan membantu pengelolaan rumah sakit menjadi lebih efisien dan teratur. Dan terakhir ada meningkatkan kompetensi SDM atau sumber daya manusia. Tenaga kesehatan itu menjadi terdorong untuk terus belajar dan bekerja sesuai dengan standar profesi. Standar akreditasi dari rumah sakit dibagi menjadi 4 kelompok, yakni yang pertama ada kelompok manajemen rumah sakit, kelompok pelayanan berfokus pada pasien, kelompok sasaran keselamatan pasien atau SKP, dan juga yang terakhir ada kelompok program nasional atau KPN. Yang pertama, kelompok manajemen rumah sakit terdapat tata kelola rumah sakit atau TKRS, yaitu pengelolaan kepemimpinan dan juga perencanaan rumah sakit. Yang kedua ada manajemen fasilitas dan keselamatan, yaitu MFK, pengelolaan lingkungan fisik rumah sakit yang aman. Lalu yang ketiga ada kualifikasi pendidikan dan staf atau disebut dengan KPS, yaitu standar dari rekrutmen, kompetensi dan juga pengembangan dari staf tersebut. Yang keempat ada pendidikan dalam pelayanan kesehatan atau disebut dengan PPK, yaitu keterlibatan rumah sakit dalam pendidikan profesi kesehatan. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien disebut juga dengan PMKP, yaitu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Lalu ada pencegahan dan juga pengendalian infeksi atau PPI, yakni strategi untuk mencegah dan juga mengendalikan infeksi di rumah sakit. Dan yang terakhir ada manajemen rekam medis dan informasi kesehatan atau MRMIK, yakni pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan pasien. Di kelompok kedua, yakni kelompok pelayanan berfokus pada pasien, ada akses dan keberlangsungan pelayanan atau AKP, yakni ketersediaan akses dan juga kelanjutan layanan bagi pasien, pelayanan dan asuhan pasien atau PAP, yaitu kualitas asuhan yang diberikan kepada pasien, pelayanan anestesi dan bedah atau PAB, yaitu pelayanan anestesi dan prosedur bedah,
Yang keempat ada hak pasien dan juga keluarga, yaitu HPK, perlindungan hak pasien dan juga keluarganya. Yang kelima, pelayanan kefarmasian dan juga penggunaan obat atau PKPO, yakni pelayanan farmasi dan juga pengelolaan obat, pengkajian pasien atau PP, proses pengajian kondisi pasien, dan yang terakhir komunikasi dan edukasi atau KE, yaitu komunikasi yang efektif antara staf, pasien, keluarga, serta edukasi kepada pasien. Di kelompok ketiga yaitu kelompok sasaran keselamatan pasien atau kelompok SKP, yakni ada identifikasi pasien yang benar, komunikasi yang efektif, keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai, keamanan dalam tindakan pembedahan, pengurangan resiko infeksi akibat perawatan, dan juga pengurangan resiko cedera pasien akibat jatuh. Pada kelompok terakhir yakni kelompok program nasional adalah program-program kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga wajib dilaksanakan oleh seluruh rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses akreditasi rumah sakit. Untuk yang pertama ada persiapan awal, yaitu membentuk tim akreditasi internal rumah sakit dan sosialisasi standar akreditasi seluruh staf. Untuk yang kedua ada pengajuan akreditasi, yaitu mengisi formulir pendaftaran akreditasi, menentukan jenis akreditasi, dan menentukan jadwal survei akreditasi bersama tim surveyor. Untuk yang ketiga ada survei akreditasi, yaitu ada survei daring, ada survei lapangan, dan ada evaluasi hasil temuan oleh surveyor. Untuk yang keempat ada penilaian dan penetapan hasil, yaitu lembaga akreditasi menilai hasil survei berdasarkan standar. Lalu untuk yang nomor 5 ada tindak lanjut dan pemeliharaan mutu, yaitu rumah sakit melaksanakan perbaikan berkelanjutan, melaporkan monitoring mutu dan keselamatan pasien. Untuk yang terakhir ada standar yang dinilai, yaitu keselamatan pasien, pelayanan berfokus pada pasien, lalu manajemen rumah sakit dan manajemen fasilitas dan keselamatan. 6 poin utama prosedur akreditasi rumah sakit. Yang pertama yaitu persiapan dan pembentukan tim akreditasi. Rumah sakit membentuk tim akreditasi yang bertanggung jawab untuk merasakan seluruh proses akreditasi. Tim ini terdiri dari perwakilan berbagai unit, tim medis, keperawatan, administrasi, mutu, dan keselamatan pasien. Untuk poin kedua yaitu sosialisasi dan pemahaman standar. Semua staf perlu memahami tentang standar dan elemen penilaian yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Untuk poin ketiga yaitu penilaian diri atau self-assessment. Rumah sakit melakukan penilaian internal terhadap pengenalan standar akreditasi. Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan dan area yang perlu diperbaiki. Untuk poin keempat yaitu tindakan perbaikan dan penguatan sistem. Berdasarkan dari poin ketiga yaitu hasil self-assessment, rumah sakit melaksanakan perbaikan pada area yang belum memenuhi standar, misalnya penyempurnaan dokumen, pelatihan staf, peningkatan fasilitas, dan penggunaan sistem mutu dan keselamatan pasien. Untuk poin kelima yaitu survei akreditasi oleh KARS. Tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit datang untuk melakukan survei lapangan langsung. Mereka menilai implementasi standar, penilaian dokumen, mewawancarai staf, serta mengawasi pelayanan langsung. Penilaian ini dilakukan berdasarkan bukti nyata dan konsistensi penerapan standar. Untuk poin terakhir yaitu evaluasi, rekomendasi, dan penetapan status akreditasi. Setelah survei selesai, KARS akan memberikan laporan hasil penilaian. Jika rumah sakit memenuhi standar atau kriteria, maka diberikan sertifikat akreditasi dengan peningkatan kelulusan tertentu. Yang pertama itu ada paripurna, utama, madya, atau dan dasar. Rumah sakit juga akan mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu contoh implementasi di rumah sakit. Implementasi di rumah sakit sangat beragam, mulai dari penerapan teknologi digital seperti Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS dan rekam medis elektronik atau RME. Untuk meningkatkan efisiensi hingga konsep Green Hospital yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan implementasi pelayanan keagamaan sesuai fatwa DSN atau MUI. Contohnya yaitu yang pertama ada implementasi teknologi yang terdiri dari kecerdasan AI, rekam medis elektronik atau RME, dan yang terakhir yaitu Internet of Things. Lalu yang kedua di sini ada inovasi pelayanan yang terdiri dari telemedis. Lalu yang kedua sistem klaim terotomatisasi. Lalu yang terakhir yaitu aplikasi seluler. Lalu yang ketiga di sini ada pengelolaan rumah sakit yang terdiri dari rumah sakit hijau atau Green Hospital. Dan yang terakhir yaitu sistem manajemen informasi rumah sakit atau SIMRS.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.